Selamat datang di presentasi geografi kami yang bertema perairan darat dan pemanfaatannya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggotanya. Saya Ayunda Syafa Zahra, absen 5. Perkenalkan, nama saya Bima Satya, absen 6. Saya Indah Putri Kurnia Ramadhani, absen 16. Saya Maita Rizkana Fadila, absen 20. Saya Renata Novika Bilqis, absen 27. Saya Salma Ivanura, absen 29. Apa sih itu perairan darat? Perairan darat adalah semua bentuk air yang terdapat di daratan. Air yang ada di daratan sebagian besar berasal dari hujan. Menurut bahasa, perairan daratan adalah kumpulan air yang terdapat di daratan seperti sungai, danau, rawa, dan air tanah. Danau adalah suatu badan air alami berukuran besar di permukaan bumi yang dikelilingi oleh daratan dan tidak terhubung dengan laut kecuali melalui sungai. Air danau berasal dari sungai, air tanah, hujan, salju, ataupun es yang mencair. Pengaliran air danau dapat terjadi karena penguapan perembesan ke dalam tanah dan pengaliran air melalui sungai. Danau terbagi menjadi 6 berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada danau tektonik, jenis danau yang terbentuk karena peristiwa tektonik seperti gempa bumi. Yang kedua ada danau vulkanik, jenis danau yang terbentuk pada kawah lubang kepundan bekas letusan gunung berapi. Yang ketiga, danau tektovulkanik, jenis danau yang terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik. Yang keempat, danau karst adalah jenis danau yang terbentuk di daerah berbatu kapur. Danau jenis ini terjadi akibat adanya erosi atau pelarutan batu kapur. Yang kelima, danau glasial adalah jenis danau yang terjadi karena erosi glasial pada zaman es diluvium. Yang terakhir adalah danau buatan manusia yang bertujuan demi kepentingan irigasi maupun pembangkit listrik. Danau jenis ini dapat berupa waduk atau bendungan. Jenis danau berdasarkan airnya. Yang pertama adalah danau air tawar. Adalah danau yang berada di daerah basah dengan curah hujan yang tinggi. Danau jenis ini memperoleh pasokan air dari air hujan dan sungai di sekitarnya yang kemudian mengalirkannya ke laut. Yang kedua, danau air asin. Adalah danau yang berada di daerah kering dengan tingkat penguapan yang tinggi. Yang terakhir adalah danau air asam. Danau air asam adalah danau yang memiliki air dengan tingkat keasaman yang tinggi. Air yang mengisi danau ini merupakan air yang berasal dari karang. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi terus-menerus akibat drainase alamiah yang terhambat dan mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Rawa selalu digenangi air karena kekurangan saluran yang rendah, baik yang bersifat sementara maupun sepanjang waktu, sehingga pelepasan air dari lahan tersebut lambat. Genangan disebabkan oleh kondisi pembuangan atau drainase yang buruk. Rawa bisa juga merupakan suatu cekungan yang menampung luapan air di sekitarnya. Klasifikasi rawa berdasarkan jenis airnya. Yang pertama, rawa air tawar terjadi karena air tawar yang memiliki kadar garam yang rendah. Yang kedua, rawa air asin, lahan basah yang tergenang saat air laut mengalami pasang. Yang ketiga, rawa air payau terjadi di daerah muara yang menjadi tempat pertemuan antara air tawar dan air laut. Klasifikasi rawa berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada rawa pantai. Contohnya berada di Teluk Bone, Sulawesi Selatan.
Yang kedua ada rawa payau. Rawa jenis ini banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Yang ketiga ada rawa sungai. Contohnya rawa yang ada di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Yang keempat ada rawa danau. Rawa yang ada di sekitar Danau Tempe, Sulawesi Selatan. Yang kelima ada rawa cekungan. Rawa pening yang ada di Jawa Tengah. Klasifikasi rawa berdasarkan vegetasinya. Yang pertama ada swamp, didominasi oleh tumbuhan berkayu keras. Lalu yang kedua ada marsh, lahan basah yang didominasi tumbuhan herba, tumbuhan tanpa batang kayu. Lalu yang ketiga ada box, lahan basah dengan tanah gembur yang kaya, kenyal dan berdrainase buruk. Lalu yang terakhir adalah rawa pasang surut, rawa di daerah pesisir di mana air laut mengalami pasang surut. Air tanah atau groundwater. Air tanah adalah massa air yang ada di bawah permukaan tanah dan hanya bisa didapatkan melalui penggalian atau pengeboran. Lebih dari 98% air di daratan tersembunyi di bawah permukaan tanah yang berasal dari air hujan yang meresap melalui berbagai media peresapan. Pengeluaran air tanah yang tidak seimbang dengan penambahannya secara alamiah akan menyebabkan terjadinya tanah amblas. Sementara penyedotan air tanah secara besar-besaran juga akan menurunkan permukaan air tanah, terutama saat musim kering. Sungai adalah bagian dari muka bumi yang karena sifatnya menjadi tempat air mengalir. Sifat yang dimaksud adalah bagian permukaan bumi yang paling rendah bila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Jenis sungai berdasarkan alirannya. Yang pertama, konsekuen, yaitu searah dengan lereng. Yang kedua ada subsekuen, yaitu tegak lurus terhadap konsekuen. Yang ketiga ada obsekuen, yaitu anak sungai subsekuen arah berlawanan dengan induk konsekuen. Yang keempat ada resekuen, yaitu subsekuen yang arahnya sejajar dengan induk konsekuen. Lalu ada jenis sungai berdasarkan sumber airnya. Yang pertama sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan. Yang kedua sungai gletser, yaitu sungai yang aliran airnya berasal dari es yang mencair. Dan yang ketiga sungai campuran, yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan dan dari gletser atau es mencair. Yang terakhir ada jenis sungai berdasarkan kondisi airnya sepanjang tahun. Yang pertama sungai episodik, artinya sungai yang alirannya tetap sepanjang tahun. Dan sungai periodik, yaitu sungai yang massa airnya tidak tetap di sepanjang tahun. Ciri-ciri perairan darat. 1. Arus air sungai yang tenang. 2. Banyak terjadi proses sedimentasi. 3. Terjadi erosi ke arah samping. 4. Sungai berkelak-kelok. 5. Retakan lapisan tanah akibat kekeringan yang muncul saat kekeringan. Sedangkan pada musim hujan membuat air darat menjadi lebih becek seperti tanah liat dan lumpur. Potensi perairan darat. Perairan darat punya potensi yang baik untuk kehidupan manusia. Air perairan darat bisa digunakan untuk minum. Tak hanya itu, potensi lain yang bisa dikembangkan sebagai sumber irigasi yang mengairi tanaman yang ada di pertanian. Dengan demikian, kebutuhan tumbuhan akan air menjadi tercukupi sehingga bisa tumbuh dengan baik. Selain itu, air ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga seperti cuci baju, piring, memasak, dan lain-lain. Potensi lain yang diterapkan adalah bisa dijadikan sumber alternatif untuk menghasilkan listrik. Arus pada danau bisa untuk menggerakkan turbin yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik.